Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Divarentin Septianus Mansur dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah pendidikan di Kota Kupang. Yang pertama itu mengerti sebelum masuk ke intinya kita terdahulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Jadi, sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai suprasistem. Jadi, suprasistem ini di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya yang menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan internal sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks, di mana artinya suatu permasalahan internal dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar pendidikan. Kemudian adapun jenis permasalahan pokok pendidikan di Kota Kupang. Yang pertama itu soal masalah pemerataan pendidikan, kedua masalah mutu pendidikan, ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat itu masalah relevansi pendidikan. Yang pertama itu masalah pemerataan pendidikan. Jadi masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Kota Kupang, khususnya usia anak sekolah, tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan pendidikan dipandang penting karena jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, masalah pemerataan pendidikan dipandang penting karena jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan di belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Kemudian adapun cara pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan. Yang langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional itu yang pertama itu membangun gedung sekolah seperti sekolah dasar impres atau ruang belajar. Kedua itu menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian. Yang kedua itu cara inovatif. Yang pertama itu sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Yang kedua itu SD kecil pada daerah terpencil. Ketiga sistem guru kunjung. Keempat sistem SMP terbuka. Kelima kejar paket A dan B. Yang terakhir itu belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan. Penetapan dilakukan oleh lembaga penghasil iuran dengan sistem sertifikasi. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas iurannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah apakah iuran dari satu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Dan mutu pendidikan. Yang pertama itu penyempurnaan kurikulum. Yang kedua itu pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang ketiga itu kegiatan pengendalian mutu berupa kegiatan-kegiatan seperti yang pertama itu laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. Yang kedua itu supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas. Yang ketiga itu sistem ujian nasional. Terakhir itu akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Yang kedua itu masalah efisiensi pendidikan.
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah yang pertama itu masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penetapan, dan pengembangan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Yang kedua itu masalah efisiensi dalam penguasaan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisiensi bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan juga karena perubahan kurikulum. Yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Kriteria relevan seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem tersebut, pendidikan pada umumnya, dan gambaran tentang pekerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Yang kedua itu sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan iuran siap pakai, yang ada adalah siap kembang atau latih. Yang ketiga itu peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun program yang tidak sesuai. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama itu perkembangan iptek. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama itu perkembangan iptek. Terhadap ilmu pengetahuan merupakan hasil eksploitasi secara sistematis dan terorganisir mengenai alam semesta dan teknologi. Adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi hidup masyarakat. Yang kedua itu perkembangan seni. Kesenian adalah merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual atau kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencipta yang bersifat orisinal atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Yang terakhir itu adapun upaya atau solusi penanggulangan tentang masalah-masalah pendidikan di Kota Kupang. Yang pertama itu pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup. Yang kedua itu berlangsung hanya secara insidental. Yang ketiga itu pelaksanaan konsep belajar dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang kelima itu tenaga pendidikan perlu diberi perhatian khusus. Kemudian itu ada pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya. Yang terakhir itu kesimpulannya itu banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Kota Kupang. Jadi faktor-faktornya seperti rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.